Jadi kadada pilihan lain, dua aja pilihannya. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir kembali berkumpul bersama-sama, yang mana telah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin kita, yakni tafsir Jalalain. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana an-nasu ummatan wahidah, adalah umat manusia itu hanya satu. Alal imani, atas beriman. Fakhtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Maka berselisihlah mereka dengan beriman sebagiannya dan kafir sebagiannya. Faba'asallahu an-nabiyyina ilaihim, lalu Allah utus kepada mereka seorang nabi, mubasyirina, untuk memberikan kabar gembira, man amana bil jannah, bagi orang yang beriman dengan kabar gembira surga, wa munzirina, dan memberi kabar ancaman, man kafara binnar, bagi orang yang kafir dengan neraka. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan beserta mereka para nabi kitab, yang mana kitab tadi di situ bil haq, kitab yang benar,
liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, liyahkuma bihi, supaya menetapkan hukum dengan itu kitab, bainan nasi, di antara manusia, fi makhtalafu fihi, pada sesuatu yang berselisih mereka dengan itu sesuatu daripada agama. Dulu itu semuanya umat manusia itu mukmin semua, beriman semua. Adanya kafir itu atau terjadinya kekufuran itu adalah setelah diturunkannya kitab. Sehingga di sanalah ada khilaf. Dikatakan terjadinya dua kelompok, artinya ada yang kafir, ada yang beriman. Itu ada yang mengatakan di zamannya Nabi Nuh, ada yang mengatakan di zamannya Nabi Idris alaihissalam. Cuman kalau dilihat dari ayat yang berikutnya nanti, wa makhtalafa fihi ilal ladzina utuhu, dan tidaklah berselisih mereka pada masalah agama kecuali orang-orang yang telah kami kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, itu kitab. Karena Nabi Idris yang pertama menerima suhuf setelah Nabi Sis, maka dari Nabi Idris ini ada yang beriman, ada yang kafir. Sebelumnya mukmin semua. Adapun Qabil dan para pengikutnya itu sudah dibunuh oleh Nabi Sis. Jadi yang pertama menerima suhuf itu Nabi Sis. Qabil ini itu ialah orang yang pertama bermaksiat di atas bumi. Yang paling pertama bermaksiat di muka bumi ini ngarannya Qabil. Dan kekufuran terjadi setelah Nabi Idris. Ada yang mengatakan setelah Nabi Nuh. Karena ada yang kafir lantaran ada ikhtilaf urusan agama, sehingga diturunkan para anbiya, bukan saja membetulkan yang salah, bukan itu ya tugas Nabi, tapi juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab untuk dijadikan pedoman. Pedoman. Jadi Alkitab ini bukan saja untuk dibaca, tapi liyahkuma bainan nas, untuk menetapkan hukum di tengah-tengah manusia. Karena itu Quran ini jangan dibuat bacaan saja, tapi juga untuk diamalkan hukum yang ada di dalamnya.
Apa di dalam Al-Quran hukum? Itu yang kita umpati. Jangan malah sebaliknya. Wa aqimus shalah, tunaikan salat. Ja Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Wala taqul lahuma uffin. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya di Al-Quran. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengamalkan hukum yang ada di Al-Quran? Nah, di samping kita membaca Al-Quran, sesekali lihat terjemahannya supaya kita mengerti. Bila kurang mengerti, betakun, hadir ke majlis taklim. Dengan itu kita bisa mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Jadi anbiya itu para nabi yang membawa kitab fungsinya untuk dua. Para nabi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab untuknya itu fungsinya dua. Satu, mubasyirin, memberikan kabar gembira bagi orang yang taat dengan surga. Dua, wa munzirin, memberikan kabar ancaman bagi orang yang kafir dengan neraka. Jadi kada ada pilihan lain, dua aja pilihannya. Jadi oleh karena itu dengan Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi harus kita terima semuanya.